Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين الحديث أو كما قال. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, hadirin wal hadirat, pemirsa Malang TV yang sangat Pak Hasyim cintai. Tiada untayan kata yang patut Pak Hasyim sampaikan selain memuja, bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan rahmatnya, serta nikmat yang paling besar yang ada pada diri kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Salatullah dan salamullah mudah-mudahan senantiasa terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus yang berupa ad-dinul Islam. Nabi yang nantinya kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mu'asyiral muslimin, pemirsa Malang TV yang sangat Pak Hasyim cintai. Kita hidup di dunia ini tentunya dengan perantara kedua orang tua kita. Tatkala kita sudah tahu bahwasanya kehidupan kita yang ada di dunia ini dengan perantara kedua orang tua, jasa kedua orang tua, dan jerih payah kedua orang tua kita, tentunya dan selayaknya wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya Allah memaklumkan, Tuhanmu memaklumkan, yaitu Allah ta'budu illa iyyah. Kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Lanjutnya ayat, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Apabila salah satu daripada orang tua kita atau kedua-duanya sudah masuk pada usia senja,
sudah tua, maka jangan sekali-kali kalian berkata kepadanya. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, dan jangan membentaknya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang baik, yang santun, yang menyenangkan, yang menyejukkan, dan yang membuat bahagia kedua orang tua kita. Sahabat Malang TV yang sangat Pak Hasyim cintai. Anak yang berbakti kepada orang tua, tentunya dia akan mendapatkan suatu keuntungan. Tentu dia akan mendapatkan suatu kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tentunya salah satu daripada cirinya, anak itu akan mencintai dan menyayangi kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, dia akan menjadi anak yang patuh, menurut dengan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian dia bisa menanggung nafkah apabila orang tua tersebut tidak mampu untuk mencukupi nafkahi dirinya sendiri. Kemudian bisa menjaga perasaan orang tuanya dan berkata dengan perkataan yang baik yang membuat orang tua itu ridho, dan tidak memanggil orang tuanya dengan sebutan namanya. Dan yang terakhir, tidak duduk ketika orang tua itu berdiri dan tidak mendahului berjalan di depan kedua orang tuanya. Ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri daripada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Begitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Apabila menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan bisa dia gapai. Tetapi sebaliknya, bagi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa ciri-ciri anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah anak tersebut akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sebagai seorang anak sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan enak hidupnya di dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Kemudian Allah akan menyiksanya konten di dunia, cepat atau lambat. Bagi anak-anak yang durhaka kepada orang tua, maka oleh Allah akan disiksa dan diazab di dunia. Kemudian tidak diterima sholat dan amal ibadah lainnya, dan akan dihapus semua amal ibadahnya, dan Allah tidak akan memaafkan dosa-dosanya. Pemirsa Malang TV yang sangat Pak Hasyim cintai. Ada satu kisah salah satu sahabat yang bernama sahabat Alqamah. Beliau adalah merupakan sahabat Nabi yang ahli ibadah, yang dermawan, yang ahli bersedekah. Kemudian akhirnya sahabat Alqamah tersebut menikah dengan seorang wanita yang sangat ia cintai. Di perjalanannya beliau pada saat menikah, dalam mengarungi rumah tangga kehidupannya, ternyata ada perhatian yang biasanya dia khususkan untuk orang tuanya tidak ia jalankan. Karena sibuk dengan urusan rumah tangganya. Karena begitu sayangnya dengan istrinya, akhirnya dia melupakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Malang TV yang sangat Pak Hasyim cintai. Singkat cerita, sahabat Alqamah tersebut ini akan meninggal dunia. Dan dia dituntun oleh para sahabat, dikerumuni oleh semua keluarga-keluarganya, dituntun yaitu untuk mengucapkan talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi tidak bisa. Akhirnya kabar ini dilaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, sahabat Alqamah dia mau meninggal, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan dari raut wajahnya tersirat bahasanya dia ingin meminta tolong, tetapi dia tidak bisa untuk mengucapkan.
Akhirnya tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, "Hai sahabat, apakah Alqamah itu mempunyai seorang ibu?" Sahabat macam, "Iya Rasulullah." Akhirnya ditanya, "Di mana ibunya?" Ditunjukkan tempat ibunya. Ternyata ibunya berada di satu pondok. Ya, hidup sendirian, tidak ada temannya. Biasanya Alqamah tiap bulan ngirim, ya, untuk dibuat makan, dibuat kebutuhan orang tuanya, ibunya. Tetapi karena dia sibuk dengan pekerjaannya, karena dia sibuk dengan istrinya, akhirnya sampai dia lupa. Dan pada saat itulah orang tua Alqamah, ibunya, merasa, anakku kok begini, tidak biasanya anakku seperti ini. Akhirnya hatinya ibu itu sakit. Karena hatinya ibu sakit, maka dia merasa bahwa Alqamah itu adalah anak yang durhaka. Padahal cuma seperti itu. Apalagi kita ma'asyiral muslimin, pemirsa Malang TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas dikatakan fala taqul lahum uff, jangan kalian berkata kepada orang tua. Bagaimana wa qul lahum qawlan karima, berkatalah yang baik kepada kedua orang tua kita. Dari kisah sahabat Alqamah tersebut, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibunya, "Apa yang dibuat Alqamah kepadamu?" Jawabnya sang ibu, "Dia telah menelantarkan aku setelah dia menikah. Dulu dia adalah anak yang patuh, dia adalah anak yang soleh. Tetapi setelah dia menikah, akhirnya dia melalaikan aku. Dan karena itulah aku tidak ridho kepada Alqamah." Setelah tahu ibunya tidak ridho, akhirnya Rasulullah memerintahkan, "Wahai sahabat, ayo kumpulkan kayu-kayu bakar. Bakar itu Alqamah." Setelah ibunya tahu bahwasanya anaknya mau dibakar, maka ibunya akhirnya tidak tega. Akhirnya ibunya memberikan ampun kepada Alqamah. Dan singkat cerita, akhirnya sahabat Alqamah tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridho kedua orang tua. Oleh karena itu, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah digantungkan terhadap kedua orang tua, demikian juga murkanya Allah digantungkan terhadap murkanya kedua orang tua. Pemirsa Malang TV yang sangat Pasim cintai, inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.